Halo tim, bagaimana perjalanan kegiatan promosi teman-teman semua di lapangan? Apakah berjalan dengan baik? Saya harap semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Saya akan membagikan video-video pendek yang berkaitan dengan marketing, promosi, branding, dan strategi-strategi lainnya untuk kegiatan kelancaran kita di lapangan. Saya akan membagikan video-video secara rutin dan hari ini saya akan men-share sebuah teori yang saya kutip dari bukunya Sabri Subi yang berjudul Sell Like Crazy, yaitu mengenai sebuah formula yang disebut dengan the larger market formula, di mana Sabri Subi ini mengungkapkan hal yang sangat fundamental sebelum kita melakukan kegiatan promosi adalah mengetahui segmen market kita ada di mana sebelum kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Oke, kita mulai. Sabri Subi dalam bukunya The Sell Like Crazy mengungkapkan sebuah formula yang disebut dengan the larger market formula, di mana konsep ini adalah membagi pasar ke dalam 4 segmen yang berbeda-beda berdasarkan kesadaran dan kesiapan membeli. Digambarkan di dalam piramida tersebut, di mana pada segmen pertama adalah buying now dengan presentasi 3%, level kedua adalah information gathering dengan persentase sebesar 17%, level ketiga adalah problem aware dengan persentase sebesar 20%, dan yang terakhir di paling dasar adalah not problem aware dengan persentase sebesar 60%. Jadi artinya Sabri Supi memandang sebuah pasar atau sebuah market berdasarkan kesiapan membeli dan kesadarannya untuk membeli, membaginya menjadi 4 level tadi. Mari kita bahas satu persatu dari setiap segmen ini. Segmen pertama itu disebut dengan buying now dengan persentase sebesar 3%. Apa artinya? Ini artinya bahwa ada segmen atau ada pasar sebesar 3% yang sudah siap untuk membeli atau bersedia untuk membeli produk kita sekarang juga. Di mana mereka-mereka ini sebelumnya telah mengidentifikasi masalahnya, kemudian mereka telah menemukan solusinya. Sebagai contoh, ada petani-petani yang sudah berpengalaman sebelumnya dengan menggunakan produk-produk nutrisi atau produk-produk biostimulan. Kemudian dalam perjalanannya dia menemukan bahwa produk ini sangat baik atau menghasilkan atau bekerja atau dia puas dengan produk-produk tersebut. Kemudian ketika kita menawarkan sebuah produk baru dengan manfaat yang sama, maka dia akan siap untuk membeli saat itu juga karena dia punya pengalaman sebelumnya. Nah, inilah mengapa pada saat kita melakukan kegiatan promosi atau menawarkan produk di awal-awal kepada komunitas petani atau kepada petani hanya sedikit yang membeli. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah pesimis yang membelinya sedikit karena memang hanya 3% dari market kita yang siap membeli produk kita saat ini juga karena mereka telah memiliki pengalaman sebelumnya mengenai produk tersebut atau produk dengan kategori tersebut. Segmen kedua adalah information gathering atau pencarian informasi sebesar 17%. Jadi ada orang-orang dari sebuah populasi dengan presentasi 17% itu sedang mencari informasi yang berkaitan dengan produk atau apapun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka belum sepenuhnya mau membeli, tapi dia dengan aktif mencari informasi-informasi sehingga begitu informasinya dia dapat, maka baru dia akan melakukan keputusan untuk membeli. Sebagai contoh, ada petani-petani yang belum menggunakan produk nutrisi atau biostimulan, tapi dia pernah mendengar sebelumnya
dari petani rekannya, atau dari kios, atau dari poster, atau dari apapun, bahwa ada sebuah produk yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dia mencari informasi tersebut atau mendengar dari testimoni-testimoni para petani lainnya, istilahnya mencari validasi bahwa produk tersebut adalah benar yang mereka perlukan. Dan pada akhirnya, setelah dia mendapatkan informasi tersebut, baru dia akan memutuskan untuk membeli. Segmen yang ketiga adalah problem aware. Artinya mereka yang menyadari punya masalah. Dan persentasenya sebesar 20%. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki masalah. Tetapi mereka belum secara aktif mencari solusi untuk permasalahannya. Sebagai contoh, ada petani atau ada banyak petani yang menyadari bahwa pertumbuhan tanamannya kurang bagus, produktivitasnya menurun, performa tanamannya jelek, dan dia sadar sebenarnya itu adalah sebuah masalah yang dia harus hadapi, yang harus dia selesaikan, tetapi dia belum tahu dengan cara apa, dengan produk apa agar produktivitas tanamannya itu menjadi meningkat. Nah, orang-orang seperti ini adalah 20% banyaknya. Jadi cukup banyak ya orang-orang yang seperti ini yang perlu diberikan informasi bahwa ada sebuah produk yang dapat menjadi solusi bagi masalah mereka. Yang terakhir adalah segmen keempat, yaitu segmen not problem aware. Ya, jadi mereka-mereka yang tidak sadar akan masalahnya. Ini sangat besar sekali. Komposisinya sebesar 60% dari total populasi. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan. Jadi dia anggap ini hal-hal yang biasa. Dia anggap ini adalah hal-hal yang tidak perlu diatasi. Padahal kita sebagai orang yang melihat bahwa mereka itu sebenarnya perlu sebuah solusi. Nah, sebagai contoh, sebagian besar ya petani mungkin belum tahu, belum sadar ya bahwa biostimulan itu sangat penting, sangat diperlukan oleh tanaman untuk meningkatkan produktivitas dan performa tanamannya mereka. Mereka belum menyadari bahwa ada sebuah produk atau ada sebuah ya katakanlah produk yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini sebesar 60% yang belum, yang perlu kita aktifkan kesadaran mereka bahwa mereka adalah sangat membutuhkan produk ini kalau mereka ingin meningkatkan produktivitas tanaman mereka sampai dengan akhir. Nah, setelah kita membahas teori tadi di depan, sekarang adalah bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam kegiatan promosi yang akan kita lakukan di lapangan. Kita tahu bahwa hanya 3% orang-orang atau petani-petani yang siap membeli ketika kita melakukan promosi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman mengenai produk nutrisi atau produk biostimulan sebelumnya. Sehingga begitu kita menawarkan produk yang benefitnya sama atau lebih baik, maka secara otomatis dia akan tertarik dan membeli produk kita. Terhadap mereka-mereka ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama adalah selalu menyediakan produk kita di kios, atau dengan kata lain bahwa selalu kita mengusahakan produk ini selalu tersedia. Sehingga mereka begitu ada kebutuhan akan selalu dengan mudah untuk mendapatkannya. Dan yang terpenting adalah selalu memfollow up apa yang sudah mereka beli dan kita mengecek di lapangannya agar menggunakannya atau mengaplikasikan dengan benar. Sehingga ekspektasi mereka terhadap benefit produk ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada segmen kedua, yaitu adalah mereka-mereka yang mencari informasi dan komposisinya sebesar 17%, apa yang harus kita lakukan? Pada kelompok ini adalah mereka-mereka yang menyadari masalah, kemudian dia masih mencari informasi mengenai produk apa yang paling cocok untuk mereka. Ya,
Sehingga pada kelompok ini adalah kita perlu meyakinkan bahwa produk kita itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Produk kita sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, tugas kita adalah meyakinkan mereka-mereka yang sudah punya pengetahuan, sudah mencari informasi, sudah menemukan masalahnya, dan kita tawarkan bahwa inilah solusinya untuk mereka. Ada segmen ketiga, yaitu mereka-mereka yang sadar akan masalah atau problem aware, yaitu persentasenya sebesar 20% tadi. Mereka ini adalah orang-orang yang sadar akan sebuah masalah yang mereka hadapi, ya. Tetapi mereka belum menemukan solusinya apa, ya. Jadi terhadap mereka ini yang perlu kita lakukan adalah penyadaran bahwa problem mereka ini harus disolusikan dan kita punya solusinya. Jadi kepada petani-petani yang dia tahu, dia sadar bahwa tanamannya sangat turun produktivitasnya, performanya jelek, pertumbuhannya lambat, kita yakinkan bahwa kita punya solusi untuk mereka, yaitu dengan memberikan sampel terlebih dahulu, kita membuat demplot terlebih dahulu untuk meyakinkan mereka bahwa produk ini adalah menjadi solusi buat mereka. Jadi yang penting dalam hal ini adalah kita memberikan dulu sebuah kesadaran bahwa mereka punya masalah dan kita punya solusi untuk itu. Dan terakhir, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan terhadap segmen yang terakhir, yaitu orang-orang yang dia rasa tidak memiliki masalah. Komposisinya cukup besar, 60%. Dan ini berada di sebagian besar dari target market kita. Target market kita itu sebagian besar belum memiliki kesadaran bahwa mereka sebenarnya punya masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu ini adalah proses panjang, proses pendidikan, proses transfer pengetahuan. Di sini adalah diperlukan sebuah edukasi yang cukup intens untuk mereka, menyadarkan mereka sebenarnya mereka itu dalam keadaan masalah. Kalau tidak dihadapi atau kalau tidak diselesaikan, maka masalah ini akan sangat merugikan mereka. Contoh kasusnya adalah banyak sekali petani-petani yang belum menyadari akan pentingnya produk biostimulan. Karena selama ini yang diaplikasikan adalah hanya dalam tanda kutip barangkali insektisida, fungisida, insektisida, fungisida, pupuk, insektisida, fungisida, pupuk. Mereka tidak mengenal apa itu namanya nutrisi atau produk biostimulan yang mampu melipat gandakan hasil dari produksi tanaman mereka. Oleh karena itu, di sini diperlukan adanya edukasi yang secara terus-menerus meyakinkan mereka bahwa ada sebuah teknologi, ada sebuah produk yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Bagaimana kita tahu para petani itu yang kita hadapi sehari-hari itu berada pada segmen yang mana? Itu pertanyaan penting. Jawabannya adalah kita mengajak mereka ngobrol, berdialog, mengukur, dan menguji seberapa jauh pemahaman mereka terhadap masalah yang dihadapi, terhadap produk-produk yang dia sudah gunakan, terhadap solusi apa yang sebenarnya dia perlukan. Setelah kita mengetahui dan mengukur level mereka ada di mana, apakah dia pada level pertama, yaitu buying now, yang siap untuk membeli, atau mereka pada level information gathering, adalah orang-orang yang mencari informasi, atau mereka yang pada level ketiga, yaitu problem aware, mereka punya masalah dan sadar tapi tidak tahu solusinya apa, atau mereka yang sebenarnya pada level keempat, not problem aware. Nah, dengan mengetahui keempat level kesadaran mereka, maka kita akan menentukan langkah yang tepat apa yang mesti kita lakukan. Saya kira itu materi yang bisa saya sharingkan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.